Buka mata, buka telinga, waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nurija dalam pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang larangan pesawat terbang melintasi pegunungan di pagi hari. Siswa-siswi yang berbahagia, Bapak selalu mendoakan semoga selalu sehat dan bersemangat. Larangan pesawat terbang melintasi pegunungan akan kita bahas sesuai dengan hukum Bernoulli, yaitu fluida dinamik, dan juga beberapa hukum tentang suhu dan kalor ataupun adalah perubahan iklim. Larangan pesawat terbang melintasi pegunungan di pagi hari. Mengapa dilarang? Apa yang akan terjadi? Pesawat terbang dalam mengoperasikan selalu mengalami gerak yang cepat. Artinya pesawat dalam keadaan bergerak mengupayakan adanya aliran udara. Supaya pesawat tetap berada di udara, maka pesawat harus memiliki dua gaya yang berbeda. Gaya bagian bawah pesawat itu harus lebih besar daripada gaya bagian atas pesawat. Atau dinyatakan tekanan di bagian bawah pesawat harus lebih besar daripada tekanan di atas bagian pesawat atau sayapnya. Pesawat dalam penerbangan mengalami kedudukan atau posisi tidak berubah, yaitu ketinggiannya tetap. Ini terjadi keseimbangan antara gaya berat pesawat dengan gaya angkatnya seimbang, sama. Artinya apabila terjadi perubahan, gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkat, maka pesawat akan bergerak lebih rendah. Gaya angkat yang dimiliki oleh pesawat terbang adalah diperoleh dari bentuk sayap. Sayap yang melengkung di bagian atas dan datar di bagian bawah merupakan modal untuk membuat pesawat memiliki beda tekanan. Pesawat bergerak ke arah sebelah kiri, gerakan pesawat ke sebelah kiri, maka udara yang menabrak ataupun yang menerobos sayap adalah arahnya ke kiri. Jadi ada perlawanan arah. Kalau pesawat itu bergerak ke kiri, maka aliran udara yang menerobos ataupun yang membentur sayap adalah ke kiri. Akan tetapi pada sayap ini merupakan bentuk yang aerodinamik, artinya bagian atasnya adalah melengkung, bagian bawahnya datar. Perbedaan lengkungan inilah yang membuat perbedaan aliran. Kalau kita lihat penampang sayap pesawat terbang, penampang ini artinya ini bukanlah panjang sayap pesawat, tetapi penampang sayap yang dipotong vertikal. Apabila sayap pesawat terbang ini dalam keadaan bergerak, maka ada udara yang mengalir di bagian atas dan bagian bawah sayap. Aliran di bagian atas lintasannya lebih jauh dibanding aliran bagian bawah, mengakibatkan kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar dari kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap. Artinya dalam waktu yang sama aliran udara ini menempuh dengan lintasan yang berbeda. Di bagian atas lintasannya lebih jauh, maka kecepatannya lebih besar. Menurut hukum Bernoulli, semakin cepat aliran fluida maka tekanannya semakin kecil. Seperti yang sudah kita dapat rumus gaya angkat setengah rho kali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat kali A. Artinya dalam persamaan ini massa jenis tetap, luas sayap tetap, tetapi kecepatan aliran udaranya selalu berubah. Artinya kecepatan di atas sayap dikurangi kecepatan di bawah sayap. Kalau ini adalah merupakan kuadrat, artinya semakin cepat gerak pesawat maka kelipatannya kuadrat.
dapat dinyatakan gaya angkat selalu meningkat akibat gerak fluida yang berubah menjadi lebih cepat. Gaya angkat akibat aliran udara. Artinya apabila pesawat ini bergerak semakin cepat, maka gaya angkatnya bertambah. Sebaliknya, kalau pesawat ini bergeraknya semakin berkurang kecepatannya, maka gaya angkat pun berkurang. Inilah gaya angkat yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan laju kecepatan fluida antara di atas dan di bagian bawah sayap. Sebelum kita membahas sebab-sebab yang melarang pesawat mendekati pegunungan, yaitu pada saat siang hari atau pagi hari, kita pembahasan tentang bumi. Ya, bumi berputar atau berotasi satu kali putaran sebanyak kurang lebih 24 jam. Selama bumi berputar, bumi mengalami penerimaan sinar matahari yang selalu berganti sejak terbit matahari, terbenam sampai terbit kembali. Pada posisi seperti itu, bumi mengalami perubahan suhu di seluruh permukaan bumi. Akibat perbedaan penerimaan suhu, maka terjadilah angin. Jadi angin bergerak akibat adanya beda tekanan. Tekanan udara dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka tekanannya semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu udara, maka tekanannya semakin tinggi. Di daerah pegunungan terjadi angin lokal, yaitu angin gunung atau angin lembah. Pada siang hari terjadi angin lembah, bergerak dari lembah ke puncak, sedangkan malam hari terjadi angin gunung dari puncak ke lembah. Karena bentuk bumi yang bulat, maka penerimaan sinar matahari di setiap permukaannya tidak sama. Sebagai contoh, di pegunungan terjadi dua arah angin. Yang pertama angin gunung di waktu malam hari, dan angin lembah itu pada saat siang hari. Pada malam hari suhu di puncak gunung ini lebih rendah suhunya. Sedangkan di bagian bawah lebih tinggi suhunya. Jadi terjadi perbedaan suhu di waktu malam hari. Di daerah bagian puncak suhu tinggi, suhunya rendah, maka tekanannya tinggi. Sedangkan di bagian bawah suhu tinggi, tekanan rendah, maka angin bergerak dari puncak ke lembah, disebut dengan angin gunung. Akan tetapi pada waktu siang hari, di bagian puncak lebih dahulu menerima sinar matahari. Artinya pada saat pukul 6 pagi atau sebelum pukul 6, puncak sudah menerima sinar matahari, sedangkan lembah belum menerima sinar matahari karena terlindung oleh bulatnya bumi. Akibatnya suhu di udara di bagian puncak lebih tinggi daripada suhu di lembah. Akibatnya suhu tinggi bertekanan rendah, suhu rendah bertekanan tinggi. Maka pada pagi hari terjadilah angin lokal, yaitu angin yang bergerak dari lembah ke puncak, disebut dengan angin lembah. Kita misalkan sebuah pegunungan yang telah disinari oleh matahari di waktu pagi sampai siang hari, itu terjadi perbedaan suhu. Misalkan pada puncak ini akibat terkena sinar matahari suhunya 20 derajat, sedangkan lembahnya adalah 10 derajat Celcius. Maka di antara lembah dan puncak gunung ini terjadi perbedaan suhu dan juga terjadi perbedaan tekanan. Suhunya rendah, tekanannya tinggi.
suhunya rendah, tekanan tinggi. Suhunya tinggi, tekanan rendah. Angin atau udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Maka terjadilah aliran udara atau yang sering disebut angin itu bergerak dari lembah ke puncak. Disebut dengan angin lembah. Mengapakah pesawat yang bergerak mendekati pegunungan, lepas landas misalnya, kemudian bergerak mendekati pegunungan dilarang? Dikarenakan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, pada saat pesawat ini bergerak mendekati daerah pegunungan dengan kecepatan VP, maka udara yang menerobos sayap dengan kecepatan VU yang arahnya ke kanan. Jadi pesawat bergerak ke kiri ke arah pegunungan, maka di sini ada aliran udara yang bergerak ke kanan. Maka sayap mendapat aliran udara. Akan tetapi apabila ada angin yang searah dengan gerakan pesawat, yaitu angin lembah yang bergerak ke bukit atau ke puncak gunung, itu searah dengan gerakan pesawat, maka ada dua vektor yang berlawanan. Vektor kecepatan udara yang arahnya ke kiri akibat gerak pesawat, ditambah dengan vektor kecepatan angin atau udara yang bergerak, sehingga kecepatan udara terhadap pesawat menjadi berkurang karena ada pengurangan vektor. Akibatnya kecepatan aliran udaranya berkurang. Jadi apabila udara bergerak melintasi sayap dengan kecepatan VU ini, kemudian ada vektor kecepatan lagi arah angin yang berlawanan dengan gerak udara yang ditimbulkan oleh pesawat, maka kecepatan aliran udara di bagian atas menjadi kecil. Semakin kecil kecepatan udara, maka tekanannya semakin besar, maka dia akan terdorong ke bawah, maka gaya angkatnya berkurang. Inilah yang disebabkan, yang diakibatkan kekhawatiran adanya udara yang bergerak dengan gerak pesawat. Jadi kalau ada udara yang bergerak dengan kecepatan pesawat, maka aliran udaranya berkurang karena ada dua vektor kecepatan yang berlawanan. Yang satu ditimbulkan oleh gerak pesawat, yaitu kecepatan VU, dan kecepatan angin secara alami bergerak searah dengan gerak pesawat. Antara dua vektor kecepatan udara yang ditimbulkan oleh gerak pesawat dan kecepatan udara yang digerakkan oleh alam, ini saling vektornya berlawanan, maka kecepatan aliran udara di bagian sayap ini berkurang. Kalau kecepatannya kecil, maka tekanannya besar, maka pesawat terbang akan mendapat gaya ke bawah, maka gaya angkatnya berkurang. Dikhawatirkan pesawat akan menabrak gunung. Demikian tadi pembahasan kita tentang larangan pesawat terbang bergerak mendekati pegunungan di waktu pagi hari. Jelas sudah kita pelajari beberapa konsepnya. Tadi adalah konsep fluida dinamik dan perubahan suhu pada iklim yang menggerakkan angin. Maka dipahami bahwa tidak boleh ada gerakan angin searah dengan gerakan pesawat yang akan mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan atau gaya angkatnya berkurang akibat fluida atau aliran udaranya berkurang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan dapat digunakan khususnya pada pilot-pilot yang akan menerbangkan pesawat. Demikian Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita